Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu banyak sekali nikmat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji salah satu pelajaran dalam syariat Islam, yaitu usul fiqh, yang dimana pelajaran ini sangat penting, sangat urgent agar kita tidak salah dalam mengambil suatu hukum, tidak salah dalam berpendapat dalam suatu masalah. Kemudian setelah wassalam, tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati kepada dosen kami, Bapak Abdul Kahfi. Kemudian teman-teman kami yang kami hormati dan kami banggakan. Pada siang hari ini saya akan membahas 3 metode dalil dalam bab usul fikih, yang dimana dalam 3 metode dalil ini banyak diperselisihkan oleh para ulama. Yang pertama ada istishab, syar'u man qablan, dan madhab as-sahabi. Ini sahabi ya. Tadi itu tipe, bukan soabi. Soha, ada kurang ha dikit. Afwan. Jadi saya akan membahas 3 metode ini. Langsung saja ke bab yang pertama. Saya akan menjelaskan sesuai atas ilmu yang saya punya dan saya baca. Jadi kalau ada kurangnya, mohon dikoreksi kepada dosen kami Pak Abdul Kafi maupun ke teman-teman kami yang lebih mahir. Kami persilakan untuk mengoreksi saya. Yang pertama adalah bab istishab. Ya, apa itu istishab secara bahasanya? Tibarul masohabah. Masohabah, ya. Ya. Atau dalam istilah usulnya itu adalah al-hukmu ala syai' bil hal allati kana 'alaiha min qabl hatta yakumu dalil ala tughayyur tilk. Secara bahasa adalah menganggap pertemanan. Secara istilah, hukum yang sudah berlaku dan tetap berlaku sampai ada dalil yang merubah hukum tersebut. Oke, masih belum kebayang ya? Mungkin masih ada beberapa yang udah kebayang, mungkin ada juga yang udah kebayang ya. Lanjut ke kotak sebelahnya. Berkata para usuliyin dalam kitab Ilmu Usul Fikih karya Abdul Wahab Al-Khalaf. Ini referensi saya. Kalau mau beli silakan. Ada Ilmu Usul Fikih karya Abdul Wahab Al-Khalaf. Itu cetakannya Muassasah Risalah An-Nasirun, cetakan dari Lebanon ya. Dan ini cetakan yang ke berapa ya, lupa, yang kedua, masih betul baru ini. Jadi dalam kitab Ushul Fiqh karya Abdullah Al-Khalaf ini rahimahullah, itu dikatakan di situ bahwa para usulin berkata bahwa istishab adalah jalan terakhir di mana ketika mujtahid tidak bisa mendapat dalil lagi. Pada usuliyin an innahu akhir madar al fatwa, ya, bahwasanya sesungguhnya dalil ini istishab itu dipakai ketika akhir di mana tidak ada tempat lagi untuk menemukan dalil. Oke. Jadi apa sebenarnya istishab itu? Istishab itu pada intinya kesimpulannya adalah hukum asal dari suatu masalah tersebut. Diingkari, di garis bawah itu, diingat-ingat, dicoret di berdiri kepala di mana pun. Ya. Istishab adalah hukum asal dari suatu masalah tersebut dan dia dipakai ketika ketika para mujtahid atau kita pun tidak bisa mendapatkan dalil lagi pada suatu masalah tersebut. Dan banyak contoh sebenarnya, dan yang di sini yang disebutkan di kitab ini itu contohnya satu, ketika dia sudah berwudu. Ketika misalnya nih ada fulan berwudu ketika sholat maghrib, lalu melakukan sholat maghrib, kemudian ada jeda, dia fulan melakukan aktivitasnya, kemudian adzan isya, kemudian fulan berpikir apakah tadi saya sudah batal atau belum, ya. Nah, dalam hal ini kan di Al-Quran nggak ada, di As-Sunnah tidak ada, ya, hukumnya ketika lupa wudhu nggak ada. Nah, kita ambil menggunakan istishab, ya. Istishab itu apa? Ketika kita hukum awal kita, ketika kita saat maghrib, hukum awal kita sudah berwudhu, sudah melakukan toharoh, sudah bersuci. Maka ketika kita ragu sudah batal atau belum, maka kita hukumnya belum batal. Karena terdapat kaidah usul fikih yang berbunyi ma sabata bil yakin la yazalu bisyak, atau al yakinu la yazalu bisyak dalam kitab lain.
bahwasanya keyakinan itu bukan keyakinan itu, maaf, bahwasanya keraguan itu atau keyakinan itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Jadi ketika kita dalam sholat maghrib nih, wudhu sudah benar niat wudhu, kemudian lupa, nantinya kita ketika waktu isya kita lupa sudah batal atau belum, maka kita hukumnya belum batal. Tapi ketika kita sudah yakin itu batal, ya batal. Oke. Berbeda dengan ketika kita masih ragu antara sudah atau belum wudhu. Nah, kalau ini maka karena kita awalnya nggak yakin dari awal sudah atau belum wudhu, maka ya kita hukumnya belum wudhu. Gitu ya. Kemudian ada kaidah usul fikih nih. Al aslu baqo makana ala makana hatta yusbitu ma yughayyiru. Ini kaidah usul fikih yang menjelaskan istishab. Bahwasanya hukum asal tersebut masih ada atau tetap berlaku sampai ada yang merubahnya. Nah, nah, kan banyak beberapa orang tuh kita tidak menemukan dalil yang dimana tidak disebutkan secara gamblang atau secara letterlock di Al-Quran dan Sunnah maupun di lain-lainnya. Banyak beberapa hal, beberapa contoh banyak itu. Maka istilah ini bisa menjadi jalan ninja atau jalan pintas untuk para mujtahid untuk menggunakan dalil ini ketika benar-benar tidak ada nih dari Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Tetapi ketika kita langsung menggunakan istishab, maka itu yang salah. Karena tetap saja istishab ini dalil yang dimana metode dalil yang dimana diperselisihkan para ulama, bukannya itifak, ya itifak Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dan paling banyak itifak Qiyas juga, termasuk beberapa lebih banyak mayoritas ulama masih menganggap itu pendapatnya atau metode dalil yang itifak. Selainnya itu lebih banyak diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ini bukan jalan utama, tapi jalan ninja atau jalan pintas ketika kita sudah buntu tidak mendapatkan dalil lagi. Karena pada dasarnya hukum semua di dunia ini, semua masalah itu adalah mubah. Al aslu fil asya'i al ibaha. Pada kaidah usul fikih berbunyi al aslu fil asya'i al ibaha. Hukum asal pada sesuatu apapun al ibaha. Ya, bahwasanya hukum sesuatu itu adalah mubah, ya. Karena Allah di sini kaidah usul fikih dikuatkan dengan dalil Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan segalanya yang ada di bumi untukmu. Ya, semua ini yang ada di bumi itu pada dasarnya mubah. Karena Allah menciptakan semua ini buat kita. Tapi ada kaidah usul fikih berbunyi lagi. Lanjutannya, hatta yaji'a shariful iba'a, sampai ada dalil yang merubah hukum mubah tersebut. Contoh babi hukum awalnya mubah, cuma ketika Allah melarang, maka ada dalil yang merubah hukum tersebut, maka haram. Contoh lagi, membunuh awalnya hukumnya halal. Ya, ketika dahulu zamannya Nabi Musa atau Nabi siapa ya, anak lupa. Ketika ada orang pelaku Musa dibunuh, maka sampai ada dalil yang melarang hukum itu haram, maka haram. Kemudian juga banyak hal yang hukum hal yang dulunya boleh, banyak yang enggak. Karena sampai ada dalil yang berubahnya. Gitu ya. Jadi pada kesimpulannya adalah ini adalah jalan ninja atau jalan terakhir di mana ketika mujtahid tidak bisa mendapatkan dalil lagi, yaitu menggunakan hukum asal dari suatu masalah tersebut. Oke, next. Saruman pebelana adalah syariat-syariat yang disyariatkan sebelum zaman Nabi Muhammad, seperti syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah innahu la yakunu syar'an lana lianna syari'atuna nasikhah lisyara'i as-sabiqati illa idza warada fi syar'una ma yukarriru. Bahwasanya kesimpulan dari Saruman Kebal langsung saya simpulkan aja ya. Intinya Saruman Kebal adalah syariat yang dimana itu sudah disyariatkan dari zaman dahulu. Nah, apakah sangat apa ya? Sangat apa ya? Bahasanya. Apakah diperbolehkan aja simpel? Apakah diperbolehkan menggunakan syariat-syariat itu di zaman sekarang? Ya, maka jawabannya sebenarnya innahu la yakunu syar'an lana, bahwasanya itu tidak bisa menjadi syariat kita. Li anna syari'atuna, karena sesungguhnya li anna syari'atana. Apa? Liana syariatana, bahwasanya sesungguhnya syariat kita itu telah menghapus di syariat yang sabiq, menghapus syariat sebelumnya, illa kecuali warada fi syar'ina ma yukariruhu, kecuali di syariat kita
diulang lagi syariat tersebut. Contoh puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum la'ala kama kutiba ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, afwan. Contohnya itu, puasa itu sebelumnya sudah disyariatkan di zaman dahulu, maka disyariatkan oleh Allah lagi, maka menjadi syariat kita. Nah, jadi ingat ya, pas di garis bawah ya, bahwasanya saruman kobaran tidak bisa dijadikan syariat ke kita. Illa ida waroda fi syar'ina ma yuqarriru. Sampai ada dalil dari kita, sampai ada syariat kita yang mengulangi atau memerintahkan untuk melakukan itu lagi. Tadi kayak contoh siam atau puasa, ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian lanjut ke madhab sahabi, yaitu berhujah menggunakan perkataan atau perkataan pendapat atau perkataan sahabat. Di sini jujur saya belum begitu paham karena dulu SMA juga belum selesai dari madhab sahabi, beda dari bab lain. Ini dalil yang terakhir ya, dalil al ashir madhab sahabi. Ini dalil yang terakhir yang dimana ada 10 dalil, 3 disepakati, 7 diperselisihkan. Ini dalil yang terakhir yang dimana di situ saya belum selesai belajar dan belum begitu memahami. Jadi ketika teman-teman atau Pak Kafi punya tambahan, silakan bisa ditambahkan. Jadi karena saya juga baca-baca buku, terus bingung cara menyampaikannya gimana. Jadi saya menyampaikan apa yang dulu saya pahami. Bahwasanya berujar menggunakan pendapat atau perkataan sahabat itu diperselisihkan oleh para ulama juga. Yang pada intinya Rasulullah itu bersabda juga khairunas korni sumaladi yalunahum sumaladi yalunahum, sebagai manusia itu zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Bahwasanya yang dimana zamannya sahabat itu adalah zaman yang terbaik. Maka para ulama mengambil kesimpulannya bahwasanya beberapa ulama ada yang berpendapat boleh menggunakan atau berhujah menggunakan pendapat atau perkataan sahabat. Yang paling jelas diperbolehkan adalah khulafaur rasyidin. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Adu alaikum bis sunnati wa sunnah khulafaur rasyidin." Berpegang teguhlah kepada sunnahku, kemudian berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin. Itu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Ya dimana mereka berempat itu beliau berempat radhiyallahu anhum sangat diperbolehkan kita menggunakan pendapatnya. Tapi ya, tapi kita harus menjadi orang yang hikmah ketika berdalil dengan suatu pendapat ataupun lainnya. Jangan kita fanatik terhadap madhab sahabat tapi melupakan dalil yang utama Al-Quran dan Sunnah. Ya, pada intinya pelajaran usul fikih ini pada mungkin dari kemarin sudah dibawakan 10 dalil ketika disepakati, dan ini saya ingin memberikan kesimpulan yang saya saya simpulkan. Jadi boleh dikoreksi teman-teman, bahwasanya semua menurut saya itu dalilnya ketika dia tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka diperbolehkan. Contoh juga ketika kita pakai namanya dibahas dalil urf ya. Urf, syarat urf apa? Itu tidak menyelisih syariat. Kemudian juga ada masalah dan mursalah. Itu juga pada intinya tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian juga ada istishan. Kemudian juga uh, ada kias. Cuma dimana pada intinya semua dalil itu, metode dalil itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang dimana Al-Quran dan Sunnah sudah memiliki ritme atau koridor sendiri, yang dimana cara koridor dalam metode pendalilan. Jadi madhab sahabi silahkan kalian memakai ketika itu, terutama khulafaur rasyidin itu banyak ulama yang memperbolehkannya, tapi tidak melupakan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf jika ada tambahan, jika ada kurangnya, jika ada tambahan bisa ditambahkan, jika ada kurangnya mohon dikoreksi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.